kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kali ini Mister akan bahas tentang mesin SND JS190 replika Daytona selama pemakaian 1 tahun. Nah, kekurangan, kelebihan, serta problem dari si mesin SND ini apa aja sih Bang? Saya akan bahas tuntas, plus cara mengatasi problem itu, dan plus terkait komponen si mesin SND JS190 ini. Oke, seperti yang sudah saya bahas di video-video lama saya, bahwa mesin SND JS190 ini adalah replika Daytona. Kenapa sih Bang masuk ke Indonesia namanya SND JS190? Seperti kita ketahui kalau SND adalah milik Haji Sandi Agung. Nah, importir dari mesin ini salah satunya adalah SND. Jadi namanya ada tambahan SND. SND JS190 ini diproduksi oleh pabrikan terbesar Cina, yaitu pabrikan Zhongsheng. Nah, JS itu artinya Zhongsheng ya. Nah, jadi SND JS190 ini cikal bakalnya berasal dari Daytona Anima. Nah, si pihak Zhongsheng ini membeli lisensi atau membeli blueprint dari Daytona Jepang. Jadilah mesin SND JS190 replika Daytona. Kenapa dikatakan replika? Karena memang basicnya dari Daytona Anima. Cuman perbedaan mendasar dari si mesin SND JS190 ini adalah dengan Daytona Anima, yaitu paling mencolok terletak pada klep. Dimana kalau Daytona Anima itu jumlah klepnya adalah 4. Sementara SND JS190 ini adalah jumlahnya 2. Tapi 2 juga besar-besar ya. Terus transmisinya ini 5 speed yang Daytona Anima 4 ya. Tenaganya juga yang Daytona versi asli itu 22 horsepower. Sementara ini 16,5 horsepower. Ini 16,5 horsepower itu udah termasuk besar ya dan bisa ditingkatkan. Nah, sekarang Mister akan bahas selama pemakaian 1 tahun apa sih Mister kelebihan, kekurangan, serta problem yang dihadapi ketika meminang atau membeli si mesin SND JS190 ini. Nah, akan saya beberkan ya. Keunggulan dulu dong ya. Nanti setelah keunggulan, kelemahan, kekurangan, serta problemnya dan cara mengatasinya. Keunggulan. Nah, ini salah satu keunggulan. Mesin ini PNP ya. Mesin ini sangat PNP di C series. Nah, di C series itu contohnya misalnya Astrea Grand, Win, Supra, Repolama, S90Z, dan lain sebagainya. Pokoknya keluarga C series. Karena di Jepang ini, Daytona Anima dan juga replika Daytona Anima SND JS190 ini diciptakan untuk Honda Monkey. Jadi basic Honda Monkey dengan si C series ini sama ya, karena emang satu basic. Nah, saya waktu itu beli akhir inilah sekitar bulan Juli Agustusan 2000. Sekarang 2021, pas 1 tahun lebih sebulan. Ya anggaplah 1 tahun ya. Nah, problem yang dihadapi tentu ada. Nah, tapi saya menghitung kelebihannya dulu. Karena PNP, jadi saya nggak usah repot-repot ngerubah mesin bawaan Astrea Grand saya ini ya. Jadi Astrea Grand saya ini mesinnya saya simpan rapi, nggak diubah sama sekali. Tinggal pasang mesin SND, tenaganya udah langsung besar. Tinggal PNP. Harganya ini 9,5 juta. Wah, mahal juga sih, Mister. Ya mahal juga sih. Tapi melihat value yang diberikan oleh si mesin ini tentu lebih ya. Jadi ada nilai lebih, ada nilai plus. Dibandingkan misalnya saya, kalau seandainya saya ngerubah mesin standar Astrea Grand, itu saya total habis 7 juta sampai 8 juta. Ya, udah berikut semuanya sampai 130 cc. Tetap tenaganya tetap besar ini. Ya, itu salah satu keunggulannya yaitu sangat PNP. Yang kedua, memang tenaganya tentu besar ya. Nah, keunggulan kedua tenaganya besar, torsinya besar. Terus kalau kita mau standarin lagi, gampang. Copot mesin ini itu hanya butuh 15 sampai 30 menit ya paling lama. Jadi mesin standar misalnya bosen nih pakai mesin ini, tinggal ganti aja ke mesin standar, cukup 30 menit. Mesin standar tersimpan rapi, mesin ini kita punya ya. Itu ya kelebihan. Nah, tentu selama pemakaian 1 tahun ini saya menemukan beberapa problem ya, menemukan beberapa masalah. Tapi bersyukurnya problem dan masalahnya itu kategorinya bukan kategori parah, tapi kategori minor ya, atau kategori kecil yang bisa diatasi, gampang. Nah, terkait komponen juga nanti saya bahas, oke? Jadi selama pemakaian 1 tahun ini, karena saya punya motor itu 5. Di antara kelima motor saya, yang paling saya sering pakai ya si SND JS190 ini.
Saya paling sering pakai motor ini karena ini memang motor yang pertama saya punya, motor sejarah ya. Mulai saya sekolah SMP, mulai saya sekolah STM, mulai saya kuliah diploma, mulai saya kuliah strata, terus mulai saya kuliah pasca sarjana juga ya. Jadi saya ditemani oleh SND si Grand ini ya. Jadi ini saksi hidup. Ketika pakai mesin SND, saya selalu pakai motor ini. Dan problem yang pertama nih, problem masalah yang pertama dari si mesin ini yaitu pertama, nah karena ini kan dilengkapi dua starter ya, kickstarter sama electric starter. Ini kickstarternya saya copot ya. Jadi ala-ala motor balap, kenapa saya copot? Toh ada electric starter ini kok. Jadi saya pikir ya udahlah pakai electric starter aja. Kalau ngengkol memang kompresinya sangat besar. Lumayan pegal juga kaki ya. Jadi sangat besar kompresinya. Jadi saya copot aja lah karena ada electric starter. Cuman ada masalah, yaitu rantai starternya itu lama-kelamaan copot. Bukan copot, putus gitu ya. Tapi nggak masalah ketika rantai starter putus ini nggak mengganggu kinerja mesin jadi sampai macet, nggak ya. Karena terpisah ya, starter itu berfungsi ketika menghidupkan aja. Jadi ketika rantai starter putus, tidak akan sampai mesin macet, apalagi ketika ngebut, nggak. Pasti putusnya ketika starter aja ya. Nah, itu problem pertama. Dan ketika waktu itu saya putus, saya buka. Ternyata memang mereknya itu merek dari sana itu merek Coho. Oh ini merek Coho nih rantai starternya. Kebetulan rantainya itu sama persis dengan rantai keteng. Mulai GL atau mulai dari Grand atau Supra sama. Cuma perlu dipotong gampang ya, tinggal pakai alat potong langsung pasang. Nah saya pakai original AHM. Sampai detik ini kuat ya karena standarnya aslinya itu merek Coho. Saya ganti merek Honda Genuine 4. Sampai detik ini rantainya nggak pernah putus lagi ya. Itu ya problem pertama. Nah, problem kedua, karena ini mesin memang karena kompresinya gede ya. Mesin ini karena kompresinya besar, jadi lumayan panasnya itu. Nggak terlalu panas juga ya. Lumayan agak panas. Tidak panas, tapi lumayan agak panas. Solusinya, saya pasang ini, oil cooler. Ini pasang oil cooler jauh dingin. Jauh berkurang dinginnya karena oil cooler gampang, udah ada jalur, tinggal pasang aja di nepalnya udah beres ya. Itu oil cooler. Nah, kalau tidak pakai oil cooler harus pakai oli yang bagus. Misalnya oli yang bahannya itu sintetik bagus, misalnya Motul 5100, terus misalnya pakai Liquimoli Street, itu yang bagus, pokoknya yang mahal lah, pokoknya enak, ini adem gitu. Atau misalnya pakai merek lain aja, misalnya iPhone R4000 misalnya, itu bagus, ini adem, pernah coba. Ini karena berhubung saya pakai enduro racing, jadi agak-agak hangat sedikit lah. Panas sih enggak, overhead sih enggak, cuma agak panas sedikit. Solusinya saya pakai oil cooler dan problemnya udah beres. Nah, selanjutnya itu ya, jadi agak hangat-hangat, agak panas, terus starternya copot, putus, tapi udah diganti, problem beres. Nah, selanjutnya bang, gimana kalau misalnya ada komponen atau spare part yang rusak nih? Belinya susah apa enggak? Nah, sebetulnya bisa beli langsung ke pihak SND ya. Sebagai distributor resmi, salah satu distributor resmi di Indonesia, si mesin Jongseng 190 ini. Bisa beli ke SND-nya, kita bisa pesan ke Haji Sandi atau ke tim marketingnya, nanti disediakan. Nah, yang paling menggembirakannya itu komponennya ternyata banyak sama dengan Honda Bebek atau Sport. Nah, saya mau bahas ya, persamaan si komponen. Persamaan si komponen untuk packing kopling meskipun bentuknya begini ternyata sama dengan Astrea Grand. Terus packing crankcase ya itu sama dengan Grand juga. Nah, cuman masalahnya packing kopling packing magnet kan beda. Nah, ini saya pakai karton. Jadi kartonnya dicetak. Karena saya kemarin lepas magnet terus sobek, nggak sengaja kesobek. Akhirnya saya bikin pakai karton. Atau bisa beli packing lembaran, ya gampang dicetak ya. Dicetak udah beres. Jadi problem nggak masalah ya. Untuk kampas kopling sama dengan GL series. Kampas kopling sama dengan GL series cuma jumlahnya 6. Busi. Nah, busi ini sama dengan ini. Sama dengan Bebek 150 atau Sport 150 seperti R15, Vixen, Supra 125, FU. Kebetulan ini saya pakai bekas FU kemarin ya. Terus pakai juga saya merek untuk Supra 125, merek DSK ya, apa aja bebas ya. Nah, masalah selanjutnya apa sih, Mister? Masalah selanjutnya sepertinya hampir nggak ada ya. Cuman ada pernah keluhan temen bang, spoolnya saya kena. Nah, gembiranya lagi, spoolnya ternyata sama dengan Astrea Grand. Sama percis.
Cuma dudukan pulser digerinda dikit. Mini masih ubahannya digerinda dikit jadi agak dekat gitu. Karena kan ini magnetnya agak kecil. Jadi agak digerinda dikit dudukan si pulser udah pas. Nggak ada rubah apa-apa. Sama dengan Astrea Grand spoolnya. Jadi no problem sebetulnya. Terus masalah lain hampir nggak ada sih. Buktinya sampai detik ini saya pakai-pakai aja ya. 1 tahun saya pakai hampir nggak ada problem. Yang penting perawatan ya, misalnya kita oli, kalau bisa ya usahakan olinya yang bagus, yang bahan sintetik ester atau yang bagus lah seperti yang saya sebutkan tadi. Minimal Moto 5100, Likoi Moly Street, atau ini ya iPhone R4000. Nah itu keren banget. Saya pakai Enduro Racing aja deh, karena lumayan agak susah kalau di daerah saya. Pakai Enduro Racing tapi saya pakai oil cooler, nggak masalah, mantap pokoknya. Ya itu salah satu kekurangan dan problem. Nah masalah selama pemakaian 1 tahun puas sih enggak bang, puas. Performanya sampai detik ini nggak ada penurunan. Dari pertama saya beli 1 tahun yang lalu sampai detik ini hampir sama. Sama enaknya, sama kencengnya. Nah cuman masalahnya ada ini ya, saya ini karburatornya ganti ya. Karburatornya saya ganti, kadang pakai merek Nibi, kadang pakai merek Moto1, kadang pakai merek apa. Sekarang lebih dekat ke si mesin ini ya. Oke, nah sekarang saya dekat ya. Nah, saya ambil kameranya dulu kan. Pokoknya mantap. Nah, selanjutnya CDI juga sama dengan punya Astrea Grand ya. Astrea Grand, Supra, Win sama ya. Nah, ini kan ada kickstarter. Cuman saya copot karena alasannya saya punya ini ya, ada electric starter. Nah, ini saya pasang oil cooler. Nah, saya pasang oil cooler, jalurnya udah ada. Nah, jalurnya ini udah ada ya. Ini jalur masuk dari sini. Masuk, ini jalur keluar, ini saringan. Untuk saringan ini, untuk saringan oli sama dengan CRF ya. Sama dengan CRF. CDI kadang saya pakai BRT, kadang pakai DSK, kadang pakai orisinil Astrea Grand yang sindengen ya. Pokoknya mantap. Nah, saya karburatornya ini bawaan dari si SND ini kan PE28 juga. Jadi kalian kalau pingin kencang si motor ini, bisa karburatornya itu pakai PE30 atau PWK. CDI-nya bisa pakai BRT atau DSK Neomek, mantap. Nah, ini ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini kan bak magnet. Karena ini beda packingnya, saya cetak. Saya cetak pakai karton. Nah, kelihatan tuh karton hitam tuh ya. Bekas kemarin saya ganti. Nah, jadi gampang. Sebetulnya masalahnya dan problemnya problem minor aja sih. Nah, untuk gear depan sama dengan Astrea Grand. Standarnya ini kan 15. Bisa ganti kalau pingin agak ringan, bisa ganti sama ini ya. Bisa ganti sama Grand ya, yang ukuran 14. Kalau saringan udara bisa pakai yang variasi seperti ini ya, banyak. Jadi pengoperasiannya 1 ke depan, 2 sampai 5 ke belakang. Jadi ini transmisinya 5 speed ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mantap ya. Nah, suhunya ini adem sih. Adem karena saya udah pasang oil cooler. Ketika pakai oil cooler langsung adem, mantap ya. Nah, untuk knalpot ya. Bang, bisa nggak pakai knalpot standar? Bisa banget, cuman lehernya karena ini kan ada dinamo, jadi lehernya harus agak diubah sedikit ya. Jadi supaya nggak mentok dinamo, selebihnya bisa disambung. Ini saya pakai WRX ya. Jadi pokoknya sangat mantap, ditemani alam yang sangat indah. I love you wonderful Indonesia. Nah, oke. Nah, untuk kabel kopling saya pakai Supra Pi atau Supra Double X ya. Kabel kopling gampang apa aja bisa ya. Jadi sungguh cantik luar biasa ya, pemakaian 1 tahun ini saya nggak banyak problem sih ya. Banyak komponen yang sama, kampas kopling sama dengan GL series. Saringan oli sama dengan CRF, packing kopling sama dengan Grand, packing tengah alias packing Carter sama dengan Grand juga ya, busi sama dengan R15, FU dan lain sebagainya, Fiction. Cuma kalau komponen lain selain bisa pesan di SND ya, bisa juga pesan di AliExpress atau Alibaba. Saya banyak di sana. Kemarin saya coba beli itu ya, coba beli spool, ternyata pas dicek ternyata sama dengan Grand. Akhirnya nggak jadi beli di AliExpress. Di AliExpress banyak banget itu, di Alibaba. Jadi problemnya sebetulnya minor sekali ya, bisa diatasi, apalagi sama bengkel biasa juga kayaknya bisa. Yang biasa pegang Grand, kalau pegang ini pasti bisa deh. Yang biasa pakai mekanik, biasa pegang Honda C Series, pasti bisa ya untuk nanganin mesin ini. Jadi no problem, don't worry, be happy. Kencengnya dapat, kerennya dapat, gaharnya dapat, performanya juga dapat. Pokoknya keren dah, keren gila ya kan ya. Walaupun kategorinya mahal, tapi dapat nilai lebih dari mesin ini. Mesin standar bisa disimpan, ini bisa dipakai. Bosen, tinggal ganti. Cukup 20-30 menit, mesin udah bisa ganti. Nah, terkait legalitas surat menyurat, sebetulnya ini udah dilengkapi faktur ya.
Sebetulnya saya pribadi sih pakai surat-surat bawaannya si Astrea Grand ini ya. Ketika ada polisi misalnya dihentikan, kasih lihat aja fakturnya. Tapi kalau pingin yang serius ngurus tentu bisa ya. Jadi fakturnya itu bisa dipakai buat ke Samsat, atau istilahnya kwitansinya bisa dipakai buat ke Samsat. Karena mesin ini bukan mesin ilegal ya, dijual resmi di Indonesia ya, tidak melanggar hukum. Jadi mesinnya legal, jadi bisa diurus ke Samsat, nanti disesuaikan di STNK dan BPKB dengan nomor mesin ini. Karena ini memiliki nomor mesin sendiri ya. Oke, mungkin itu aja sih pemaparan dari tentang pemakaian 1 tahun. Mungkin nanti ke depannya akan ada review-review lagi tentang motor ini. Sebetulnya saya sudah pernah bongkar mesin ini, tapi belum saya upload sih. Sebetulnya itu rahasia, karena ini nangani mesin ini spesial ya. Oke, itu aja kan. Mudah-mudahan terhibur, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang ingin meminang mesin ini terutama. Sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mr. Teknik.